Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semuanya. Senang sekali berjumpa kembali di Daryanti Channel. Di video kali ini, sebagai tugas dalam pendidikan guru penggerak saya di Angkatan 7 di modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin, saya akan melakukan wawancara bersama dua kepala sekolah. Yang pertama dengan kepala sekolah saya dan yang kedua dengan kepala SMP Negeri 4 Ngawen. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Yanti. Dengan selalu mohon waktunya bisa ya Pak? Bisa ya. Ini Pak, saya mendapatkan tugas dari pendidikan saya guru penggerak. Di modul 3.1 ini saya disuruh untuk mewawancarai kepala sekolah, yaitu berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan yang dimana dalam menangani masalah-masalah dilema etika Pak. Oh gitu, Masalah ya. dilema etika itu ya yang intinya itu dua pilihannya itu sama-sama benar Pak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dilakukan itu juga benar, misalnya pilihan yang satunya tidak dilakukan itu juga benar. Betul. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Sugeng, apakah Pak Sugeng pernah mengalami kasus yang dilema etika seperti itu Pak? Pernah ya. Pernah ya. Contohnya gini, Oke. kemarin itu ada salah satu guru datang ke saya bahwa ada kasus seperti ini. Anak itu jarang masuk sekolah. Jarang masuk sekolah. Ya. Kenapa tidak masuk sekolah? Karena seringnya membantu orang tua di rumah. Membantu orang tua di rumah. Dan akhirnya pada waktu akan kenaikan kelas, anak tersebut nilainya kurang semuanya, rendah semuanya. Otomatis dari wali kelasnya matur pada saya, pilih bagaimana Pak caranya. Nah, itu termasuk kasus gitu ya. Iya. Nah, akhirnya kalau anak tadi tidak dinaikkan kelas, otomatis anak itu akan keluar. Nah, ini terpaksa karena itu tetap kita naikkan kelas, berarti di jenjang yang lebih atasnya. Nah, itu kasus seperti itu Bu Yani. Oke, jadi dilemanya kalau nanti dinaikkan padahal nilainya rendah, iya, betul. Kalau tidak dinaikkan anaknya pasti keluar lah, karena malas sudah masuk sekolah itu makanya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tadi yang sudah saya katakan, yaitu anak yang tidak masuk sekolah karena membantu orang tuanya dan akhirnya mau kenaikan kelas, wali kelasnya bingung, maka itu termasuk kasus dilema etika. Karena apa? Karena kalau anak itu tidak dinaikkan kelas, otomatis ya keluar tadi, otomatis kan juga kasus benar Mbak, dinaikkan kelas juga benar, akhirnya kalau dinaikkan kelas benar, dan apabila tidak dinaikkan kelas juga benar lah gitu. Itu. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika tadi Pak? Begitu ya. Memang selama ini setelah kita amati banyaknya permasalahan yang ada di sekolahan, untuk menyelesaikan kasus seperti tadi, tentunya satu, kita harus mengadakan pertemuan antara dewan guru semuanya dan akhirnya mendapatkan solusi yang dianggap baik dan mempertimbangkan permasalahan yang akan kita hadapi di waktu yang lebih lama gitu kan. Jangka panjangnya ya, supaya dampak positif lah yang kita cari gitu. Kemudian Pak, tadi itu juga sudah menjawab dari pertanyaan berikutnya tentang prosedurnya atau langkah-langkahnya ya Pak ya. Jadi dengan melakukan diskusi bersama dewan guru. Iya betul ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika tadi Pak? Memang gini ya Bu Yanti, memang untuk pengambilan keputusan itu otomatis satu, ada permasalahan dari Bapak Ibu guru, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang
tetapi kita harus mengambil langkah yang tepat. Antara pro dan kontra itu kita pilih yang banyak yang pronya. Banyak yang pronya. Kalau kita pengambilan keputusan itu mulus, itu jarang, Mbak. Tentunya tetap iya, pasti ada kontranya, tapi kita ambil keputusan yang banyak pronya daripada kontranya. Itu Bu Yanti. Jadi itu juga merupakan tantangan ya Pak ya? Betul, tantangan juga dalam ya. pengambilan keputusan. Jadi tantangannya ada yang setuju, ada yang tidak, itu jelas ya. Oke. Kemudian Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus, terutama kasus dilema etika tadi Pak? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau gimana ya Pak? Ya, sebetulnya mohon maaf, untuk SDN Banorojo saat ini belum mempunyai jadwal untuk menyelesaikan kasus seperti dilema etika tadi. Nah, dengan adanya kasus seperti itu, selama ini langsung kita tangani, tidak menunggu jadwal yang ada gitu. Oke Pak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Ada banyak. Jadi contohnya adalah satu teman guru atau dewan guru yang ada di SDN Banorojo saling membantu. Ya kita mintai masukannya bagaimana cara menyelesaikan kasus seperti ini. Itu dari masukan dari Bapak Ibu Guru satu, Bapak Ibu Guru yang lainnya, itulah membantu kita dalam proses pengambilan permasalahan, pengambilan keputusan. Jadi dengan kolaborasi intinya ya Pak? Iya betul, kolaborasi. Ya, bekerja sama lah. Gitu. Kemudian ini Pak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Memang setelah saya menjadi kepala sekolah di SDN Banorojo, karena banyak permasalahan yang ada, banyak kasus yang ada, itu akhirnya saya dalam mengambil keputusan akan semakin bijak, akan semakin baik ke depannya, dan kita perhitungkan dampak negatif dan dampak mungkin bijak akan semakin baik ke depannya, dan kita perhitungkan dampak negatif dan dampak positifnya. Oke Pak Kolo, Pak Sugeng, terima kasih. Ini semua pertanyaan sudah dijawab. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya dan juga atas jawaban-jawaban dari Bapak. Saya juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya Pak ya. Ya, tidak apa-apa, sama-sama. Terima kasih Pak Sugeng. Sama-sama. Apa kabarnya Pak Amin? Sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Amin? Amin, sehat selalu. Sesuai namanya ya Pak ya, Amin. Pak Amin, maaf mengganggu waktunya. Apa yang bisa saya bantu? Iya, ini Pak Amin, saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang dimana keputusan itu berkaitan dengan masalah-masalah atau kasus-kasus yang dilema etika. Kasus dilema etika itu yang jauh Pak, kasus yang dua pilihannya itu sama-sama benar Pak. Kalau dilakukan benar, kalau tidak dilakukan juga benar. Demikian Pak Amin. Nah sekarang pertanyaan saya Pak Amin, Pak Amin apakah pernah mengalami kasus dilema etika seperti itu Pak? Sering. Wow, sering ya Pak ya? Anak SMP gitu ya, jadinya banyak kasus ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak Amin, salah satu kasusnya apa ya? Ketika penanganan siswa lah. Penanganan siswa. Ketika siswa itu sering tidak masuk kan, jadi sering tidak masuk karena mungkin anak tersebut itu secara fisik sehat ya, tapi dia tidak mau masuk sekolah ya. Nah, terus itu sering sekali teman-temannya itu juga iri ya, dia apa-apain gitu. Nah
juga permasalahannya ada beberapa bapak ibu guru yang satu mendukung untuk belajar di rumah. Yang kedua, secara regulasi kan ketika anak tersebut itu kan harus persentase kehadiran kan sekian. Sudah di home visit berkali-kali, wali kelasnya juga, BK-nya juga, itu juga sama. Jadi ketika di rumah juga dijawab pun, bertanya dijawab pun nggak dijawab. Jadi padahal guru sudah mendatangi, diajak komunikasi gitu ya? Seharusnya kan ada di sekolah khusus, tapi kan kita tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak murid ya Pak ya? Sehingga tetap kita terima dan kita istilahnya kita kelola ya searif mungkin lah gitu ya. Yang penting anak tidak putus sekolah, itu intinya gitu. Itu tadi yang menjadi dilemanya itu berarti mungkin pada saat mau kenaikan ya Pak ya? Dilema ya, itu ya? Betul. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Amin, selama ini tuh bagaimana ya cara Pak Amin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu merupakan kasus bujukan moral? Ya sebenarnya kalau bujukan moral kan antara benar dan salah. Itu jelas kita bisa memutuskan antara benar dan salah. Baik ini salah sebagai berdasarkan aturan yang ada atau legalitas. Ini yang jelas kalau bujukan moral kan jelas kita bisa jelas terlihat gitu ya Pak. Yang sering dilihat tadi yang sering kita kadang-kadang agak memilih mana. Nah itu kan cara kami itu satu pertama kita harus mengidentifikasi dulu. Jadi kita identifikasi permasalahan tersebut, kemudian yang bersangkutan atau yang terlibat siapa saja, kemudian termasuk juga minta support pada teman-teman, minta istilahnya keterangan dari teman-teman baik dari guru maupun dari kita wali kelas. Ketika ada permasalahan ya kami identifikasi, kemudian setelah teridentifikasi ya kita coba untuk menginvestigasi permasalahan tersebut, faktor-faktor apa penyebabnya, terus juga kita cari solusi. Dan solusi tidak ada satu, ada beberapa alternatif. Nah, setelah ada solusi ya kita ambil solusi yang terbaik dan yang resikonya paling sedikit lah begitu. Dan setelah kita putuskan ya kita evaluasi lagi biasanya. Ini sebenarnya itu sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak. Sudah komplit sekali. Iya, jadi itu sebenarnya nanti yang juga saya mau tanyakan, tetapi sudah terjawab ini untuk beberapa pertanyaan dari Pak Amin. Oke, saya lanjutkan Pak Amin ya. Itu tadi berarti untuk langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan tadi dengan cara berdiskusi ya Pak ya dengan teman-teman gurunya gitu ya. Oke, kemudian hal apa saja ya yang selama ini Pak Amin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini saya menerapkan model separated solution, dari solusi yang terpisah. Nah, ketika yang terpisah siapa saja, saya komunikasikan satu persatu. Jadi tidak langsung saya betulkan. Jadi dari pihak A kita gali informasinya, pihak B kita gali informasinya, nanti kita turunkan. Ya nih Pak Amin, hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak alami tadi? Tantangannya dari teman-teman kadang kan ada yang punya pendapat sendiri. Iya, berbeda-beda pastinya ya Pak ya. Jelas beda-beda. Jadi tantangannya adalah itu. Memang. Tantangannya berarti ya ketika ada teman-teman yang ada satu dua yang mungkin setuju, ya saya harus maklum. Kemudian gini Pak Amin,
apakah Pak Amin itu mempunyai tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Pak Amin langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau gimana nih Pak Amin? Ya, kalau kasus kan accidental, jadi sehingga tidak kita jadwalkan kecuali kita membuat program. Ya, jadi kalau kasus kan ketika ada kasus kita selesaikan. Iya. Tapi kalau kita punya program, ya kita program nggak bisa juga kita tawarkan kepada teman-teman, kita diskusikan. Ketika ada satu dua yang tidak setuju kan, itu kan alasannya mereka juga baik, si A baik, si B yang baik, ya itulah termasuk juga. Ini menurut saya bukan kasus, tapi ini program. Ya. Jadi, jadi kalau ada masalah ya langsung diselesaikan. Iya, gitu dan Pak saya. Ani. Oke. Selanjutnya Pak Amin, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Pak Amin dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Oh iya, ada juga. Ada ya. Tidak hanya seorang. Tidak hanya seorang, banyak orang ya Pak. Karena teman-teman itu satu ketika ada permasalahan, ya, ada kasus, semua langsung guyup. Support gitu ya Pak ya. Kedua, kalau kita ada program, semua juga support. Saya katakan pada S2 ya, satset. Gitu. Satset takut gitu ya Pak ya. Ya, hampir semua Hampir semua. mendukung dalam proses mempermudah lah. Jadi memang kolaborasinya di sini kuat gitu ya Mungkin Pak. kasihan saya. Bukan kasihan, tapi karena mungkin Pak Aminnya itu ya sebagai leadernya itu yang bagus dalam mengarahkan rekan-rekannya. Kemudian ini Pak Amin, pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah Pak Amin sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya, pembelajaran yang saya petik dari pengelolaan atau penanganan kasus dilema etika ini, saya menjadi menambah banyak wawasan tentang nilai-nilai apa namanya, kasih sayang, Kebajikan gitu ya Pak. nilai kebajikan, ada nilai mengambil sebuah keputusan itu saya sangat banyak mengambil dari situ. Terutama teman-teman saya mereka sangat support pada suatu kasus, dan ketika ada kasus semua langsung udah. Jadi itu yang dapat saya ambil bersama mereka cukup. Oke. Wah, saya menarik sekali nih kayaknya Pak Amin di sekolah ini, kepemimpinannya sangat luar biasa saya rasa. Kayaknya percakapan kita ini sudah cukup Pak Amin, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semuanya. Saya terima kasih sekali loh Pak Amin sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas kesediaannya untuk saya wawancara. Bisa jadi kawan bisa menggerakkan. Amin, ya, amin, kalau iya. leader kan ya, insya Allah. Bergerak dan menggerakkan. Betul. Iya, terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.